Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rifana Febriani dengan NPM 008. Hari ini saya akan memandu presentasi dari kelompok 3 untuk mata kuliah Farmasi Fisika. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Syifa Fikriana Isyadah dengan NPM 004, Raden Azalia Nadianti Putri Sabda Laksana dengan NPM 009, Feren dengan NPM 014, dan Rini Safitri dengan NPM 037. Topik yang akan dibahas hari ini adalah judul jurnal, fenomena, dan kesimpulan. Untuk jurnal pertama, judul jurnal akan dibacakan oleh Feren. Ada jurnal ke-1, judul jurnalnya Peningkatan Kelarutan Visetin dengan Teknik Kosolven. Untuk fenomenanya akan dibacakan oleh Feren dan juga Syifa. Oke, fenomena di jurnal 1 itu ada pelarut yang digunakan pada jurnal ini adalah campuran dari air, etanol, dan propilen glikol dengan perbandingan konsentrasi tertentu. Etanol dan propilen glikol membentuk campuran yang homogen dengan air. Visetin merupakan senyawa turunan flavonoid dengan kelarutan dalam air sangat rendah yaitu 0,002 mg per mili. Visetin larut dalam pelarut DMSO dan aseton, sedikit larut dalam etanol dan propilen glikol. Visetin lebih dominan dalam molekul nonpolar, tidak aktif memecah struktur air, sehingga tingkat kelarutannya sangat rendah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan fenomena dari Feren. Kelarutan visetin itu meningkat seiring dengan meningkat jumlah etanol dan menurun dengan berkurangnya jumlah pelarut propilen glikol. Kelarutan visetin ini dengan jumlah paling tinggi sebesar 262 mg per mili, ditentukan pada proporsi air, etanol, propilen glikol. Hal ini disebabkan karena konstanta elektrik masing-masing pelarut menurun sehingga dapat meningkatkan kelarutan. Selanjutnya, kesimpulan jurnal juga akan dibacakan oleh Syifa. Kesimpulan dari fenomena 1 yaitu visetin dapat meningkatkan kelarutannya melalui teknik kosolven. Kelarutan visetin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah etanol dan menurun dengan berkurangnya jumlah pelarut propilen glikol. Kadar kelarutan visetin yang paling tinggi sebesar 262 mg per mili ditemukan pada proporsi air, etanol, propilen glikol. Selanjutnya kita langsung ke jurnal kedua. Di sini ada judul jurnal bisa dibaca oleh Raden Azalia. Baik, untuk judul jurnal kedua ialah pengaruh kombinasi dan rasio pelarut terhadap hasil ekstraksi minyak dari serabut kelapa sawit. Fenomena jurnal kedua akan dibacakan oleh Raden Azalia dan juga Rini Safitri. Fenomena dari jurnal kedua ialah pelarut yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelarut N-heksana dan dietil ether. Titik kedua pelarut dipilih karena kedua pelarut bersifat nonpolar, yang mempunyai polaritas sama dengan minyak. Rasio pelarut N-heksana dietil ether yang digunakan dalam penelitian yaitu 100 berbanding 0, 70 berbanding 30, 50 berbanding 50, 30 berbanding 70, dan 0 berbanding 100 dalam satuan persen. Penggunaan N-heksana sebagai pelarut karena menghasilkan kadar minyak yang tinggi. Ekstraksi menggunakan N-heksana perlu untuk menggunakan recovery system untuk mengurangi biaya produksi minyak melalui metode ekstraksi pelarut. Selanjutnya, campuran N-heksana dan dietil ether rasio 30 berbanding 70, 50 berbanding 50, 30 berbanding 70 mendapatkan kadar minyak yang lebih besar daripada dietil ether murni karena tetapan dielektrik senyawa campuran pelarut lebih besar daripada senyawa murninya. Tetapan dielektrik campuran pelarut merupakan hasil penjumlahan dari tetapan dielektrik masing-masing yang sudah dikalikan dengan persen volume masing-masing komponen pelarut. Beberapa zat lebih mudah larut pelarut campuran
dibandingkan pelarut tunggalnya. Pelarut yang dalam bentuk campuran dapat menaikkan kelarutan suatu zat disebut kosolven. Selanjutnya, Rini akan melanjutkan membacakan kesimpulan jurnal kedua. Kesimpulan dari jurnal kedua yaitu kombinasi dan rasio pelarut berpengaruh terhadap hasil ekstraksi minyak dari serabut kelapa sawit yang disebabkan adanya perbedaan nilai konstanta dielektrik pada masing-masing pelarut. Kadar minyak pada pelarut N-heksana dan dietil eter dengan rasio pelarut 100 berbanding 0, 30 berbanding 50, 50 berbanding 50, 30 berbanding 70, dan 0 berbanding 100 secara berturut-turut adalah sebesar 0,446 kurang lebih 0,063 gram, 0,379 kurang lebih 0,022 gram, 0,295 kurang lebih 0,012 gram, 0,276 kurang lebih 0,045 gram, dan 0,183 kurang lebih 0,053 gram kadar minyak yang opsional terdapat pada pelarut N-heksana. Ya, sekian dari presentasi kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.